Smart listener dan sahabat yang bergabung, sebelum kita pada ujungnya nanti bisa menyebutkan satu kata mewakili 2021 begitu ya. Kita mau gali lebih dalam kalau dari pengalamannya Pak Arfan tadi, bagaimana sih Pak Arfan bisa memberikan makna ya, karena memaknai peristiwa yang buruk, masalah, tantangan besar begitu, itu tidak mudah sekali karena kenyataannya sampai sekarang masih banyak yang stres, masih banyak yang depresi akibat pandemi COVID-19 ini dan kemudian dengan berbagai turunan permasalahannya. Pak Arfan, bagaimana sebenarnya cara kita untuk bisa mampu memaknai, Pak Arfan? Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Kalau tadi Mbak Ola mengatakan kalau hal baik yang terjadi mudah sih memaknainya. Saya kira enggak juga, Enggak Mbak juga Ola. ya. Oke. Banyak orang yang ketika mendapatkan hal yang baik justru menganggap itu bukan apa-apa gitu, sesuatu yang biasa saja. Oh ya, memaknai dengan kemudian sekedar happy-happy saja itu beda ya Pak Arfan ya. Totally different. Ya. Jadi kalau mendapatkan hal yang baik ya lupa aja gitu, lupa diri kadang-kadang ya. Merasa senang-senang aja. Kadang-kadang juga lupa sama hal-hal yang penting dalam hidup gitu. Jadi memaknai itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Nah, supaya kita bisa memaknai, apa kuncinya? Nah, kita ini harus punya kuncinya dulu. Kalau istilahnya ketika kita buka pintu, baru di sana ada makna gitu. Tapi kalau kita belum punya kuncinya, kita nggak akan bisa buka pintunya itu. Ya, kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah acceptance, Mbak Ola. Menerima. Ya, penerimaan. Kita harus bisa menerima gitu ya. Kalau belum acceptance ya nggak akan bisa memberikan makna apapun. Jadi kita harus melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi itu selalu atas izin Allah gitu. Selalu atas izin Tuhan gitu. Tidak ada segala sesuatu yang bisa terjadi tanpa diizinkan oleh Tuhan gitu. Itu dulu. Itu dulu frameworknya gitu, ya. Dan karena Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, maha penyayang gitu ya. Maka pasti yang diizinkannya itu adalah sesuatu kebaikan. Walaupun bungkusnya bisa sangat pahit gitu ya. Seperti halnya kita makan obat ya. Makan obat itu kan pahit sekali gitu ya. Gak enak, gak nyaman gitu. Tapi makan obat itu kan diperlukan gitu. Supaya kita bisa sembuh. Supaya kita bisa lebih kuat. Supaya kita bisa lebih sehat gitu. Ya. Itu Mbak Ola. Jadi dasarnya acceptance dulu. Kita acceptance. Kita berbaik sangka kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Yang selalu memberikan yang terbaik untuk manusia gitu Mbak Ola. Okay. Itu dulu Mbak Ola, acceptance dulu ya. Baik. Nah, ini kan memang perkara menerima ini tidak mudah ya Pak Arfan ya, karena banyak mungkin orang akan bertanya kenapa saya gitu ya, kenapa harus saya mengalami ini gitu, saya salah apa, dosa apa, begitu-gitu ya. Pak, tapi untuk bisa sampai sedikit saja rumusnya untuk pada akhirnya kita sanggup menerima begitu kenyataan yang kita alami begitu ya. Apa sih Pak yang semestinya dan harus dilakukan? Ini barangkali di ujung tahun 2021, jujur masih banyak orang yang rasanya nggak terima nih. Saya nggak terima diperlakukan kayak gini. Saya nggak mau nih begini ya, begitu ya, dan masih terus kemudian dirundung duka begitu. Kalau tadi Bapak mengatakan kuncinya adalah menerima, lalu bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan kunci itu begitu? Ya, frameworknya tadi, frameworknya bahwa Tuhan itu adalah yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itu aja sebetulnya frameworknya gitu. Tanpa framework itu rasanya sulit kita bisa menerima gitu. Itu startnya begitu ya Pak Arfan ya, tanpa itu aja. Kita nggak bisa kemana-mana nih, nggak bisa beralih ke hal yang lain begitu ya. Betul, karena kalau tidak mau menerima framework itu, maka kita akan mengalami yang namanya stage of grief nanti. Apa itu stage of grief? Fase-fase kesedihan gitu ya. Jadi ketika kita mengalami masalah, nomor satu itu orang pasti denial dulu Mbak Ola. Itu pasti denial, menyangkal. Enggak mungkin. Ya kayak saya juga gitu. Enggak, saya kena COVID, ini bukan COVID gitu ya. Enggak mungkin saya kena, saya sehat, saya fit. Kondisi badan saya sangat fit pada saat itu gitu. Kemudian enggak selesai kan dengan denial karena ternyata penyakit tetap datang begitu ya. Kemudian anger, tahap kedua adalah anger. Apa itu? Marah, menyalahkan orang, menyalahkan siapapun yang ada di sekitar kita. Ini yang bikin gara-gara, itu yang bikin gara-gara gitu ya. Itu namanya anger.
Yang ketiga adalah kita masuk kepada bargaining. Bargaining itu adalah coba kalau gitu. Coba kalau saya nggak pergi ke Gresik pada saat itu, saya nggak akan kena COVID. Coba kalau saya tidak mengiyakan permintaan klien untuk offline. Ya, karena pada saat itu angka COVID di Jawa Timur itu sedang tinggi-tingginya. Itu red area. Coba kalau gitu. Itu namanya bargaining. Tapi kan frustrasi juga kan, sudah kejadian, saya sudah kena COVID, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka masuklah saya kepada tahap yang keempat. Apa itu? Depresi. Dan depresi itu sudah tanpa harapan gitu, sudah lemas, lunglai, powerless, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi kan yang namanya manusia kan terus berproses, terus berpikir kan, terus apalagi kok saya berada pada titik nadir nih. Nah di situ baru kita bisa masuk kepada acceptance. Nggak ada cara lain, masa lalu nggak bisa diulang, hadapi masa ya sekarang dengan penuh ketegaran. Nah itu baru mulai masuk ke level acceptance gitu. Nah itu kalau mau menggunakan proses alamiah, Mbak Ola. Ya, ya. Lama jadinya, itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, denial, anger, bargaining, depresi, baru kemudian acceptance. Tapi kalau kita mau pakai framework tadi, itu kita bisa langsung cepat masuk ke tahap acceptance. Kalau mau pakai frameworknya, apa frameworknya? Itu tadi, menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi hanya berkat izin Tuhan. Bukan karena Tuhan ya. Mungkin sesuatu itu bisa terjadi karena manusia, karena hal-hal yang lain. Tapi hanya bisa terjadi karena izin Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Nah kalau kita pakai framework itu, nggak perlu mengalami denial, anger, bargaining, depression. Nggak perlu. Langsung kita lompat kepada tahap acceptance. Gitu, Mbak Ola. Oke. Iya. Oke, Pak Arfan, sebelum kita ke YouTube ya dan juga beberapa tanggapan yang masuk begitu ya, berarti kan memang ya bisa sampai ya ada 4 proses tadi dan kemudian sampai kemudian kita bisa acceptance, memang suka atau tidak suka kita akan melewati rute-rute tadi itu ya, denial apa dan sebagainya, sesuatu yang sangat natural dan tentu kalau misalkan kita mengalami ini, ada yang sering mengatakan begini, ini sebagai seorang beriman ya gitu kan ya, seorang yang mengenal Tuhan gitu ya, itu kayak kita kan kayak langsung ditonjok tuh Pak Arfan ya, ketika mengalami itu langsung disodorkan itu, kenapa ada semacam ini ya, ada rasa ngapain sih gitu ya, orang ini lagi situasi begini kok belum apa-apa udah diomonginnya sebagai orang beriman apa dan sebagainya. Nah kalau itu terjadi itu kita sebut sebagai apa ya Pak Arfan ya, masuk dalam fase penolakan atau bagaimana itu Pak Arfan? Karena pada akhirnya nanti iya fight kita, iman kita itu memang akan bersuara gitu. Cuman di awal-awal tuh kalau misalkan ada yang langsung memasukkan atau menyuntikkan itu, kita kayak bikin benteng begitu Pak Arfan. Betul, itu bagi banyak orang ketika kita mengatakan itu disebut sebagai fase pemaksaan. Pemaksaan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kan Anda berproses. Kalau nggak mau dipaksa, ya silakan berproses. Dan nanti ujung dari proses itu selalu sama gitu. Dan inilah yang disimpulkan oleh seorang psikolog ya yang namanya Elizabeth Kubler-Ross. Gitu. Dia selalu itu fasenya itu denial, anger, bargaining, depression, kemudian masuk yang namanya acceptance. Nah, kemudian nanti ada fase yang ke-6. Itulah yang namanya finding meaning, menemukan makna dari apa yang terjadi gitu. Tapi finding meaning itu hanya bisa dibuka dengan yang namanya acceptance. Dan yang menarik Mbak Ola, seringkali orang itu sudah sampai pada tahap acceptance pun dia kembali lagi Mbak Ola. Sudah menerima, tahu-tahu balik lagi ke depresi lagi, balik lagi ke bargaining lagi. Balik lagi ke anger lagi, balik lagi ke denial lagi. Jadi itu bisa bolak-balik itu. Jadi jangan disangka kalau Anda sudah acceptance, terus selamanya acceptance. No. Anda bisa balik lagi ke tahap yang keempat, ketiga, kedua, ke-1. Tetapi, satu hal. Tetapi, kalau Anda sudah sampai pada fase ke-6, yaitu finding meanings, insya Allah nggak akan balik-balik lagi. Ketika kita udah sampai pada, oh ini ternyata maknanya nih, saya sudah menemukan maknanya nih dari apa yang saya alami, itu sudah ngunci di situ. Tidak akan balik lagi kalau sudah sampai di finding meaning. Tapi kalau baru acceptance, bisa balik lagi tuh, ke 4, 3, 2, 1, bisa balik lagi. Ya, oke.
Pak Arfan, kalau ketika seseorang mengalami trauma, fase ini terjadi sebelum kita menemukan makna kah? Trauma terjadi sebelum menemukan makna, ya. Hmm. Betul, betul. Tapi trauma itu kan agak berbeda ya. Ya. Sebuah kejadian yang traumatis ini harus diselesaikan secara psikologis gitu. Ya kita Hmm. harus konsultasi lah ya ke psikolog klinis atau mungkin ke psikiater gitu ya, atau mungkin ke hipnoterapis gitu ya. Jadi kalau trauma memang agak berbeda gitu case-nya gitu ya, karena ini ada sesuatu yang mengejutkan, yang sangat membuat kita shock gitu, yang harus disembuhkan dulu gitu shocknya itu. Baru kemudian setelah disembuhkan, baru kita masuk ke tahap-tahap ini. Denial, anger, bargaining, depression, acceptance, finding meaning. Gitu, Bu. Oke, Pak Arfan, apakah setelah kita menemukan makna ya, ya artinya kita sudah berhasil memaknai begitu, apakah ini menjadi jaminan bahwa ya kita akan bisa lebih positif, lebih bisa survive. Kalau itu permasalahan kita, kalau itu berkaitan dengan trust kepada orang, kita bisa kembali trust kepada orang tersebut. Artinya kembali seperti situasi semula atau justru akan menemukan petualangan yang berbeda, Pak Arfan? Yes, pertanyaan bagus sekali. Kalau kita nggak percaya sama orang, kemudian kita menemukan meaning, tidak harus kita kembali menjadi percaya sama orang itu. Itu namanya naif. Iya, Oke. itu kan. Kalau kita nggak percaya misalnya dihianati oleh pasangan gitu ya, temukan meaningnya apa gitu. Kemudian setelah menemukan meaning, tidak harus kemudian percaya pada pasangan, enggak. Tapi meaningnya apa gitu. Meaningnya adalah bahwa saya puas karena saya sudah memberikan yang terbaik kepada pasangan saya. Bukan menyesal. Seringkali kan orang menyesal ya Mbak Ola ya. Saya menyesal kenapa saya sudah berbuat yang sebaik itu, tapi pasangan tetap selingkuh, kan begitu. Jangan salah gitu. Maknanya bukan seperti itu. Maknanya adalah saya sudah berbuat yang terbaik saja, dia selingkuh gitu. Jadi saya tidak perlu merasa menyesal gitu. Saya akan menyesal justru kalau saya tidak berbuat yang terbaik. Saya sudah berbuat yang terbaik, dia selingkuh, berarti sudah jelas itu saya tidak bertanggung jawab terhadap perselingkuhan itu gitu. Justru kalau saya tidak memberikan yang terbaik, saya bertanggung jawab gitu. Jadi jangan menyesal, justru alhamdulillah saya sudah merasa saya sudah memberikan yang terbaik yang saya punya, body, mind, and soul kepada pasangan saya, dan dia tetap selingkuh. Berarti saya sudah tidak bisa melakukan apapun. Saya menerima dengan lapang dada perselingkuhan itu. Itu makna yang diberikan gitu, Mbak Ola. Nah, kalau sudah dapat makna, itu udah ngunci. Kalau kita sudah bisa memberikan makna itu, kita sudah sampai di fase yang ke-6, dan nggak mungkin kita balik ke 5, 4, 3, 2, 1. Nggak mungkin. Tapi kalau baru acceptance, baru menerima, itu belum dikunci. Nah, kita bisa turun lagi. Itu kayak suhu gitu, bisa naik, bisa turun, kayak temperatur. Temperatur ya. Oke. Betul. Tapi kalau udah finding meaning, itu udah ngunci gitu. Nah, karena itu nanti di sesi terakhir kita akan bahas nih, apa satu kata. Nah, kembali lagi itu. Baik. Nah, ini untuk menjadi kuncinya kita itu, supaya tahun 2021 ini bisa kita kunci dengan penuh kebahagiaan gitu. Ya. Ketika Pak Arfan mengatakan finding meaning gitu ya, rekan saya Jovan mengatakan ini seperti kok kayak film Finding Nemo ya gitu ya. Nah, oke, anggaplah ini ceritanya seperti itu. Finding meaning, kira-kira pada akhirnya Anda bisa memaknai 2021 itu dengan satu kata. Silakan, kami undang Anda bisa share itu ya ke 0812 11 12 959. Sudah mulai ini ya, artinya hilalnya udah mulai kelihatan nih. Apa ya katanya gitu kan. Silakan Anda boleh sampaikan juga melalui YouTube. Anda bisa live chat di sana. Terima kasih buat Anda yang sudah live chat kami di YouTube. Nanti saya akan bacakan. Kemudian Anda yang juga menyapa kami di Facebook, juga silakan Anda bisa pergunakan itu. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang menyampaikan tanggapan Anda ya. Satu kata mewakili tahun 2021. Saya mau menyapa dulu, ada Pak Ketut yang bergabung bersama dengan kita di Bali ya. Selamat pagi Pak Arfan. Kok pertanyaannya susah banget sih Pak? Katanya begitu ya.
Tapi kalau saya dipaksa gitu, dipaksa tanda kutip ya untuk menyebutkan satu kata di Ya, 2021 itu bersyukur Pak katanya seperti itu. ya, Oke, itu Pak Ketut ya. Saya tahulah situasi kita tahulah situasinya juga di Bali seperti apa ya begitu Pak, ya. ya. Krik 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 gitu ya. Tapi kalau masih bisa bersyukur, oke. Ini Alhamdulillah. berarti sudah menemukan makna ya. Doa kami seperti itu ya Pak Ketut. Kemudian saya juga mau menyapa ada akun Imtap Nawawi Ahmad di YouTube Pak, Powerful. Nah ini Full, oke. Powerful ya. Terus kemudian ada akun Pak Taufan ya di 2021 adalah tahun paling kurang mengenakan. Ya. Ah, ini kalimat ya. Saya mendengarkan radio ini via manual FM. Soalnya suaranya sering hilang-hilang kecil, kresek-kresek gitu ya. Mudah-mudahan 2022 ada perbaikan yang signifikan di Min, Makassar ya. min. Oke, betul di Makassar memang Bapak kami pernah ada di situasi yang pemancar itu rusak berat begitu kan, dan untuk proses memperbaikinya ternyata tidak semudah memperbaiki antena TV gitu ya. Prosesnya panjang. Doakan ya Pak, ini akan terus berproses ya. Kemudian Pak Husin Gemilang hadir ya, Pak Adri Putra hadir. Secangkir teh one word happiness itu adalah kata yang dirasakan oleh Pak Milianto di Pekanbaru. Akunnya secangkir teh namanya ya, cakep banget ya. Happiness atau bahagia itu di Pekanbaru ya Pak. Yudikando Wahyudi is 2021 is best year for learns. Banyak sekali pelajaran yang insya Allah akan membuat kita bisa lebih baik. Selamat tahun baru ya buat Pak Arfan, Mbak Ola, Smart FM yang mendampingi kita melewati 2021. Oke, satu Terima kasih. kalimat, belum satu kata ya. Terus kemudian yang berikutnya ada Ibu Wahyuni ya yang bergabung bersama dengan kita dari Bekasi. Pak, satu kata 2021 meresahkan katanya begitu. Kesahkan. Oke. Oke, terus kemudian ada Lisa yang bergabung bersama dengan kita 2021 misterius. Oke. Terus kemudian berikutnya lagi ada Pak Iskandar di Banjarmasin ya. 2021 itu berat banget Pak Arfan ya buat saya Ya. dan juga keluarga, apalagi anak saya yang bontot ya, ini dipanggil Tuhan katanya ya karena Kehilangan COVID ya. ya. Jadi satu kata mewakili 2021 pasrah katanya seperti itu. Pasrah. Oke, baik. Pak Arfan mungkin ingin menanggapi sedikit dulu dari apa yang tadi saya Baik. sudah sampaikan, tanggapan-tanggapan, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh listener. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Sebelum saya menanggapi juga saya ingin mengundang teman-teman semua ya kalau ingin mendapatkan motivasi untuk membangun tim Anda yang bahagia ya, happiness at work, Anda bisa minta bantuan ke saya ya dengan menghubungi 0812 12345 949 ya, 0812 12345 949 dan saya bisa sharing nanti pengalaman saya dalam menciptakan happiness at work ya yang sejauh ini sudah membantu 400 perusahaan di Indonesia ya teman-teman semua. Jadi siapa tahu teman-teman butuh untuk kick off meeting atau rapim atau rapimnas gitu ya di awal tahun 2022 nanti ya teman-teman semua. Baik, itulah tadi ya tanggapan-tanggapannya macam-macam ya. Ada yang kehilangan, ada yang meresahkan, ada yang powerful, happiness. Ya itulah yang namanya manusia ya. Kita penuh dengan berita-berita yang baik maupun berita-berita yang kurang mengenakan gitu ya Mbak Ola ya. Tapi pada ujungnya kalau saya ya dengan hal-hal yang sangat berat itu yang saya alami di tahun ini paling berat nih buat saya gitu. Cuman seringkali kan orang mengatakan, oh kalau Pak Arfan kalau ngomong tuh enak gitu ya. Enggak. Saya juga merasakan kok nangis-nangis juga gitu ya sama istri saya. Sangat berat ini ya. Kalau saya ceritakan pasti teman-teman nggak menyangka deh gitu ya. Tapi kan kita kan tidak perlu tenggelam dalam hal-hal seperti itu ya. Jadi the show must go on gitu. The show must go on karena kalau kita tidak happy, ujungnya kan yang akan rugi kita sendiri, Mbak Ola. Iya kan? Dan kehidupan kita bukannya bertambah mudah ketika kita tidak happy, malah kehidupan kita kan akan bertambah sulit gitu. Ya, jadi saya mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan ini gitu, sehingga saya kalau Anda lihat hari ini seolah-olah tanpa masalah gitu ya.
Oh, padahal kalau ngomong itu nangis deh Mbak Ola nanti kalau denger gitu ya. Tapi ya itulah yang namanya kehidupan gitu. Dan saya ingat gitu ada kalau di Al-Qur'an itu, dan saya kira di Bible juga ada itu yang namanya Ayub ya. Cerita mengenai Ayub gitu ya. Cerita mengenai Nabi Ayub gitu. Yang awalnya adalah orang yang sangat kaya, termasyur, punya anak yang sehat-sehat, cerdas-cerdas, ganteng-ganteng, keren-keren gitu ya. Tapi suatu ketika itu hartanya semuanya habis, Mbak Ola. Hartanya semuanya habis, sampai rumahnya terbakar, anak-anaknya semuanya kena penyakit dan meninggal. Yang tersisa di dunia ini hanya 2 orang, yaitu Ayub dan istrinya. Hanya dua orang itu. Dan kemudian Ayub terkena penyakit juga. Penyakit kusta gitu, yang akhirnya membuat tubuhnya itu jadi menjijikkan gitu. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Yang kesel itu adalah istrinya. Istrinya bilang, kamu ini kan nabi. Kamu minta dong sama Tuhan. Kalau nabi itu kan dikabulkan. Minta apapun kan akan dikabulkan sama Tuhan. Minta dong kamu sehat. Kembalikan semua hartamu, anak-anakmu. Minta dong sama Tuhan. Kan kamu kan nabi. Istrinya tuh kesel. Karena Ayub ini nggak pernah berdoa sama Tuhan untuk minta nasibnya diubah gitu. Nah, yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada smart listener, sahabat-sahabat semua, adalah apa yang dikatakan Ayub kepada istrinya. Ayub mengatakan begini, jangan lupa loh, kita sudah berpuluh-puluh tahun mendapatkan rahmat berkat dari Allah, berpuluh-puluh tahun. Dan baru belakangan ini saja kita mendapatkan musibah seperti ini baru belakangan saja gitu. Jadi terus terang, saya merasa malu sama Allah, dia bilang gitu. Saya merasa malu sama Tuhan. Kalau saya baru dikasih yang segini aja udah mengeluh, sudah minta diubah, saya malu. Kemana aja saya itu kemarin itu? Puluhan tahun menikmati berkat rahmat yang luar biasa itu kemana aja saya? Dia bilang begitu. Dan saya jadi, ketika saya mendengar kata-kata ini, saya jadi sadar gitu. Iya ya. Tahun-tahun kemarin juga saya melaluinya dengan penuh rahmat, penuh berkat, penuh nikmat. Baru 1 tahun dicoba kayak begini aja kok saya sudah kayak putus asa gitu ya. Gitu. Jadi ujung semuanya, kalau saya ditanya 2021 dalam 1 kata, dengan segala masalah yang saya alami, sangat berat dan sebagainya, kehilangan dan sebagainya, cuma 1 sih, grateful, bersyukur. Itu aja Mbak Ola. Tapi itu akhirnya, nah itu setelah kita memberikan makna tadi itu. Kalau nggak memberikan makna kok kayak orang yang kayak robot gitu. Ujung-ujungnya pokoknya happiness, pokoknya bersyukur kayak robot. Padahal kita kan mengalami itu dari mulai denial, anger, bargaining, depresi, kemudian ya baru masuk acceptance sampai kemudian yang namanya finding meaning. Jadi ujungnya kalau saya nih, ujungnya adalah grateful, bersyukur. Karena cuma boleh 1 kata kan? Ya, boleh 1 kata ya. Oke, itu Pak Arfan, kemudian ada Pak Dodi Mulyanto tahun 2021 bertumbuh, kalau Bu Susanti tahun yang tidak perlu dikenang karena penuh dengan virus. Wah, saya malah justru akan mengenang-kenang ini. Ini boleh dibilang harus diprasastikan begitu ya. Betul. Karena akan jadi pembelajaran. Oke. Pak Mulyanto di Pekanbaru menambahkan, 2021 ini adalah tahun harapan. Oke. Nanti Pak Arfan kita mintakan juga untuk menutup bagaimana kita setelah menemukan makna tadi, apa itu dijadikan modal buat memasuki 2022 atau seperti apa secara singkat ya. Buat saya pribadi, 2021 adalah forgiveness. Wah, itu forgiveness sih. Itu ketika sudah luar biasa. Ya, Pak Arfan, makna yang kita dapat ini, 1 kata ini, apakah bisa menjadi modal dasar gitu ya buat kita memasuki 2022? Sangat bisa Mbak Ola. Karena ketika kita menutup sesuatu itu, mari kita tutup itu dengan kata-kata yang positif. Mari kita jadikan apapun yang terjadi di tahun ini kan itu adalah sebuah pembelajaran kan. Itu kan adalah sebuah pembelajaran yang mungkin kita tidak akan dapatkan di tahun-tahun berikutnya. Dan saya banyak sekali dapat pembelajaran di tahun 2021 ini. Dan saya bersyukur, berterima kasih kepada Allah, karena pembelajaran itu begitu berharga, membuat saya menjadi orang yang lebih arif, lebih kuat, lebih mencintai orang lain, mencintai istri, anak-anak saya, memberikan yang terbaik. Itu kan semuanya karena pembelajaran yang saya dapatkan di tahun 2021 ini, Mbak Ola. Dan 1 poin buat teman-teman semua, mari kita fokus pada apa yang kita miliki, teman-teman. Bukan pada apa yang tidak kita miliki. Bukan pada apa yang sudah hilang dari diri kita. Karena kalau sudah hilang itu berarti bukan rezeki kita, teman-teman. Siap. Itu buat kita tidak bersyukur kan? Betul. Nah, coba kan
fokus pada apa yang kita miliki, counting blessing coba. Ya. Insya Allah ujung dari 2021 ini adalah bersyukur, grateful. Siap. Pak Arfan, kita kunci sampai di situ ya. Dan Smart Listener, kami juga menyampaikan permohonan maaf buat Anda semuanya kalau di sepanjang tahun 2021 kami banyak melakukan kekurangan ya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya menuju 2022. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.